Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membangun web dengan HTML murni ya. Kali ini kita akan lihat batas dari HTML dalam membangun web dengan tampilan yang menarik gitu ya. Oke, kita langsung ke slide pertama. Jadi mendesain web itu tentu perlu layout, segala jenis apa namanya ya. Di kehidupan nyata pun kita perlu layout. Layout itu singkatan dari tata letak ya. Lay itu berbaring, out itu di luar. Tapi bukan berbaring di luar, artinya layout itu adalah bagaimana komponen atau elemen suatu HTML web ya bisa diatur sedemikian rupa pakai pola. Nah, menggunakan teknik layout. Nah, gitu ya. Kenapa pakai layout ya? Supaya rapi. Bayangkan aja ketika kita parkir sembarangan gitu ya. Banyak nih di area tertentu parkirnya sembarangan, maka nanti akan ada terjadi kondisi orang susah keluar parkir atau parkirnya di tengah-tengah kosong, tapi karena nggak bisa masuk ya, soalnya diketutup sama mobil atau motor lain, maka nggak bisa efisien tuh tempat parkirnya. Nah, itulah analogi kenapa layout itu penting, bukan cuma di dunia nyata tapi juga di dunia pemrograman. Pastikan layout kita teratur sehingga nanti tampilan dari aplikasi web itu lebih rapi ya. Oke, di sini kita punya sebuah contoh teman-teman. Contoh web sederhana ya. Dia pakai HTML dibikinnya. Nah, mari kita coba bikin tampilan seperti ini. Nah, biasanya kalau HTML itu hanya bisa menyelesaikan layout. Ini layout ya. Gimana cara melihat layout? Jadi kita ini dulu, kita hilangkan dulu ininya, konten-konten, kita hilangkan dulu konten-konten kayak home ini, ya. Kita melihatnya dari segi blok aja. Nah, blok ya. Wireframe, sorry. Nah, kalau web ini dijadikan dalam bentuk wireframe, maka akan terlihat layout seperti ini. Pertama dia kotak besar ya kan, kotak seperti ini. Kemudian kotaknya dibagi menjadi satu bagian, dua, tiga bagian, dan 4 bagian seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, ini pandangan kita dalam hal layout. Nah, maka tugas kita coba amati baik-baik ya. Ini kira-kira bentuknya mirip apa? Kalau saya melihatnya ini bentuknya table. Table dengan ukuran berapa? Lihat dulu barisnya berapa? Satu, dua, tiga. Tiga baris dikali berapa kolom? Ada satu, dua. Nah, paling banyak dua kolom. Berarti untuk membuat layout seperti ini kita bikin sebuah apa namanya? Sebuah tabel dengan tiga kolom dan dua baris. Nah, begitu ya. Oh ya, kebetulan saya sudah bikin duplikatnya. Ini ya. Nah, ini rencananya kita bikin konten seperti ini ya. Tapi mulainya dari HTML dulu. Makanya teman-teman subscribe dan share video-video ini. Oke, di sini saya lihat nih ya, bagian sini. Bukan. Ini, bener ya. Sebentar. Nah, ini. Layout dulu ya. Baru setelah layout kita ke yang ini, mengisi kontennya. Kalau yang 16 apa? Nah, 16 ini web yang benar-benar bagus ya. Tuh ya, bagus nih. Tapi sayang, ada di video final yang ke-15 ya. Setelah video ini ada tutorial untuk bikin ini ya. Oke, kita akan bikin layout seperti ini dulu karena dan tampilan akhirnya seperti ini ya. Gambarnya lihat, persis ya, tapi warnanya agak beda. Oke, sekarang saya akan gunakan file ini untuk acuan ya, sebagai acuan. Saya pakainya Visual Studio Code ya. Tapi untuk membuat coding kita ini saya pakai apa namanya? Saya pakai Notepad. Nah, teman-teman silakan pergi ke folder kita, copy yang Halo Dunia mungkin ya. Copy, paste. Kemudian jadikan X14 ya. Ini adalah desain
web sederhana ya. Nah, sederhana karena dia pakai HTML. Oke. Di sini mungkin bisa kita tambah apa ya? Kita tambah favicon ya. Coba kita buka dulu di browser. Nah, ini ya tampilannya. Buka lagi di Notepad. Kemudian kita coba buka nih yang image ini, rasanya ada favicon-nya ya. Oh, ini aja deh. Favicon. Saya copy dulu coding favicon-nya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Di sini favicon. Oke. Kemudian menciptakan web sederhana. Dan di sini kita tadi ya, kita bikin tabel sesuai dengan format ini. Oke. Pertama-tama berarti bagaimana? Nah, jadi di video ini kita akan menggunakan pengetahuan yang sudah kita pelajari di tutorial 1 sampai 13 yang lalu ya. Akumulasinya kita apa nih ya? Kita padukan sehingga bisa tercipta web sesuai dengan desain yang ini ya. Nah, jadi teman-teman bakal belajar logika-logika atau teknik ya di balik penciptaan web sederhana pakai HTML. Oke, pertama kita bikin di sini layout. Saya kasih komentar ya. Oke, layout dengan tabel berapa tadi ya? 3 baris kali 2 kolom. Nah, berarti kita bikin tabel dulu. Tabel ya. Tabel. Oke. Kemudian bisa kita Oke, saya copy dulu ini ya. TR. Berarti ada berapa TR di situ ya? Ada 3 ya. Kalau baris itu kan dia ada 3. Kita bikin dulu aja di sini td slash td. Kita copy lagi karena dia 2 kolom, berarti 2 ini dulu aja. 1 2. Nah, gitu ya. Baru kita copy yang ini, paste di sini dan paste di sini. 1 2 3 4 4. Nah, ini 6 5 ya, 5. Ini 4 di sini. Aneh. 2 3 4 5 dan 6. Oke, kita save dulu teman-teman. Dan di sini jangan lupa border sama dengan 1. Cell padding sementara 0 dulu ya. Kemudian cell spacing juga 0. Oke, save, reload. Oke, seperti itu ya. Oh, ini tutupnya nggak ada. Save. Bukan di situ. Di sini ya, save. Nah, sudah ada 2 ya. Kok ini nggak tampil? TR. Oh, slash td-nya. Aduh. Di sini ya, di luar, kok di luar kita taruhnya. Nah, maklum ya. Reload. Nah, sudah ada kolom sudah ada tabel dengan 2 kolom, 3 baris 2 kolom. Pertama kita kasih width-nya dulu. Ingat-ingat web itu 800 600 ya. 800 width, height-nya 600 defaultnya, tapi saya pengen di sini 1200 tuh. Kemudian height-nya sesuai dengan tinggi dari laptop komputer saya ya. Kayaknya di sini 600 dulu ya. Save. Oke, masih kurang. Height-nya berarti 1000. Oh, jangan. 800. Jadi coba-coba ya. Harus berani coba-coba. 900. Kalau 50. Oh, kegedean. 925. Nah, jadi segalanya itu try and error. Nah, try and error. Coba dan salah. Nah, makanya kata para pengusaha sukses, jangan takut salah gitu ya, karena emang salah itu juga akan menambah pengalaman. 35. Saya tuh pengen nih sini sama jaraknya ya.
atau masih belum 40 kayaknya ya. Oke, lumayan lah ya, meskipun di sini lebih sempit dikit. Oke, nggak apa-apa, berarti saya tahu sekarang width dari tabelnya 1200, height-nya 940. Kemudian saya pengen tabelnya di tengah-tengah ya. Kenapa di tengah-tengah? Ya karena gambar ini ada di tengah-tengah. Caranya gimana? Masih ingat? Saya yakin sudah lupa ya. Kebiasaan lupa tuh ya. Saya juga biasa lupa ya. Tapi kita itu bisa karena biasa. Nah, jadi teman-teman harus biasakan ngoding supaya ingat ya. Center, oke. Lanjut kita bikin apa lagi? Nah, ini ada layout yang ini ya. 1, 2. Nah, berarti untuk layout yang ini kan dia 2 ya. Nah, berarti kita merging. Nah, kolom yang 2 itu kita merging. Yang ini berarti kita hapus 1. Dan di sini kita call span, merging ke kiri ke samping kan dia pakai call span. Berapa jumlahnya? 2. Kita kasih aja namanya di sini header. Nah, gitu ya. Save dan kita seperti ini. Ini tentu terlalu besar ukurannya. Mungkin kita bisa kasih height-nya di sini aja. Height sama dengan berapa ya? Kira-kira 70 atau 70 ya. Save dulu 70. Nah, lumayan ya, lumayan mirip dengan itu. Ya, 70. Lumayan ya. Tulisannya bisa nggak di tengah-tengah? Kalau mau di tengah-tengah berarti pakai atribut apa? Align, Polygon, Center, gitu ya. Save. Nah, di tengah-tengah. Kemudian kita ngapain lagi? Lihat desainnya. Jadi sesuatu mau bikin web itu lihat desainnya. Desain ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan analisis kebutuhan fungsional. Kemudian kebutuhan fungsional itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan kita atau klien. Nah, itu ya. Makanya kita harus wawancara, observasi, cari ya materi-materi dalam bentuk buku, video dan seterusnya itu. Itu penting sekali. Oke, anggap saja ini ukurannya 25%. Kita coba-coba dulu. Nah, ini 75 ya. 75%. Apakah tampilannya nanti bagus? Mari kita lihat. Berarti di sini width ya. TH sama dengan 75%. Dan yang ini kok dolar. Dan yang ini adalah 25%. Nah, 75 tambah 25 100%. Nah, oke, bagus sekali. Kemudian ini kita kasih left content, right content. Oke, berarti bisa kita gunakan di sini. Jangan itu ya, jangan left content tapi main content. Dan di sini kita kasih nama site navigation. Save dan di sini align-nya center. Nah, ini kan agak susah dibaca ya. TD-nya di dalam TR, makanya saya lebih suka dipisah aja. TD ya TD, TR ya TR. Barisnya punya masing-masing. Ini TD, kemudian TD yang ini juga ditaruh di baris yang berbeda supaya kita enak lihat. Nah, itu ya. Kemudian sama yang ini ya. Nah, berarti yang ini pakai call span juga kan, karena dia desain di bawahnya seperti itu. Berarti kita pinjam yang ini. Nah, call span 2. Taruh di sini, kita kasih namanya footer. Kemudian kasih align juga center. Height ya, height dan align. Height-nya 70 juga ya, sama dengan yang di atas. Oke, paste height align center. Seperti itu. Mudah sekali. Jadi ya, kenapa ketika ini di setting tinggi dari ini sudah sama ya, itu otomatis ya. Teman-teman bisa menyeting tinggi ini dan tinggi ini, maka yang tengah ini akan menyesuaikan begitu. Oke, lanjut apa lagi? Saya biasanya bekerja dengan warna dulu ya, karena kalau layout itu sudah selesai baru warna. Nah, warnanya gimana caranya? Nah, triknya adalah teman-teman buka foto editor. Kalau saya di sini pakainya photopea.com ya. Ini online editor
gampang buat menduplikasi warna-warna itu ya. Oke, print screen, tombol print screen di keyboard, tekan, bikin file baru, file new, create aja ya, nggak usah apa-apa lagi. Ctrl V untuk paste. Di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Nih, pertama-tama kita perlu cari warna background. Warna backgroundnya, klik tombol ini, nanti muncul jendela color picker. Nah, ini backgroundnya di sini. Klik yang ini, berarti ini kombinasi warna background. Copy dulu, kita rubah dulu background web kita ya. Nah, ini background ada di mana? Di body. BG color sama dengan pakai hexa. Tuh ya. Hexadecimal, save, reload. Nah, tuh abu-abu. Kemudian warna yang header ini. Nah, klik aja nih. Copy lagi. Nah, kita kembali ke coding. Header tuh yang mana nih? Yang TR ini. Berarti di sini BG color sama dengan pagar, save. Reload lagi. Tuh, sudah berubah. Apalagi nih yang ini putih. Oh, gampang kan? Tuh ya. Emang kalau belajar sama ahlinya emang gampang. Putih ya, BG color boleh pakai FFF atau di sini white aja. BG oh, bukan yang ini tapi main content ya. Main content BG color sama dengan white. Kemudian side navigationnya warnanya sama dengan yang ini, berarti kita copy saja. Copy, paste, save. Yang ini white ya, berarti sama dengan main content untuk footernya. Oke, save. Udah, kita reload. Tuh ya, jadi terakhir adalah apa? Layoutnya ada jaraknya nih. Jaraknya itu kita gunakan cell spacing ya, jadikan 10. Cell spacing ini akan menambahkan di sini 10, di sini 10, di sini 10, 10, 10. 10, 10, 10. Berarti height-nya dikurang 10, 20 ya, dikurang 20. Height kita ini adalah 140, dikurang 20, 120. Kalau enggak nanti overflow dia. Akan ada scroll di sini. Kemudian width-nya berarti dikurang berapa? Kurang 20 juga. Ini saya coba-coba dulu ya. 180 ya. Reload. Nah, itu ya. Nah, bener kan kata saya ya. Oke, berarti itu jaraknya. Nah, kemudian terakhir bordernya dinolkan supaya tidak mengganggu. Nah, begitu. Jadi, nah ini tadi kelebihan kayaknya. Kelebihan kurang berarti ini tambahin 10 ya. Kok jadi dikurang 10? Nah, oke. Masih kurang juga. Ya, 935 lah. Nah, begitu. Itu teman-teman, mudah sekali untuk membuat layout kalau ngerti konsepnya ya. Jadi teman-teman tugasnya adalah harus memahami, coba pahami kenapa harus begini, kenapa langkah saya yang lakukan itu begini. Diurai itu ya langkah-langkahnya. Pertama tadi bikin tabel dulu, bentar saya coba hapus dulu ya. Pertama tadi kita bikin tabel dulu kan. Bikin tabel seperti ini, baru tabelnya dipisah dua ya kan, dipisah menjadi berapa tuh, 3 baris 2 kolom ya. Kemudian baru dilakukan merging ya, jadi ada tahapannya kan. Nah, jadi pahami itu, atur itunya, atur widthnya, backgroundnya dan seterusnya tuh. Tahapan-tahapannya dipahami. Kalau susah melihat gambar ini kan susah dibaca ketika awalnya, maka sederhanakan dulu dalam bentuk wireframe seperti ini. Dengan adanya wireframe, abaikan dulu konten-konten di dalamnya ya, karena dengan adanya konten itu fokus kita akan kayak gimana ya, kayak sulit gitu untuk bikin seperti ini, padahal bisa disederhanakan dan bisa menjadi lebih mudah. Nah, itu ya dengan tampilan seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita bikin home, our team, project, dan contact. Lalu search ini ya. Gampang. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di gambarnya tuh kayak kolom ya. Kolom. Mirip kayak apa ya? Kayak tabel kan? Tuh, misalnya di sini. Di sini. Tuh, kayak satu buah tabel di sini.
Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 dengan yang ini. 2 ini dianggap satu kolom. Berarti kita bikin tabel di dalam header ini dengan ukuran 1 baris 5 kolom. Tuh. Ya udah, di sini berarti headernya dihapus. Oke. Gitu ya. Saya copy dulu. Nah, bikin tabel. Tabel itu pasti harus ada ini ya. Width dulu deh. Nah, width. Bordernya bikin 1 dulu supaya enak dilihat. Cell padding 0. Widthnya jadikan 100%. Supaya dia mengisi keseluruhan layar ya. Kemudian teman-teman tutup tabelnya dulu. Slash table. Oke, kemudian baru kita kasih berapa baris? 1, berarti TR-nya 1 ya. Kalau 1 baris berarti TR-nya 1. Nah, berarti di sini kolomnya berapa? 5. Berarti kalau kolom itu pakai TD, berarti 5-nya TD-nya 5. Tuh. TD. Tuh ya. Copy, jadikan 5, 1 2 3 5. Oke. Kita pakai link kan? Link kosong aja, href. Link kosong untuk pakai pagar nih. Karena kita tidak membuat halaman lain ya. Halaman lain akan dibuat di video berikutnya ketika kita bikin ini. Coba tadi saya sudah ini ya, sudah bikin video 15, nanti bikin oh ya, sudah saya bikin video 15 ya. Nah, teman-teman nanti bikin nih mendesain web final tepat seperti ini. Nah, ini ada file home kontak service gitu ya. Nah, jadi kita bikin yang ini satu file aja, satu halaman aja. Makanya kita pakai link kosong ya. Oke, ini pakai home, berarti apa nih? Home gitu ya. /a. Oke, sip. Lanjut, apalagi kita copy. Set. Nah, ini our team. Kemudian di sini project, dan di sini kontak ya. Nah, di sini baru kita pakai input. Saya kasih di bawah aja TD-nya biar gampang ya. Pertama kita pakai form ya, form. Bentar. Form di sini input type apa namanya? Text. Boleh search lah, search. Kemarin kita belum pakai search ya di video sebelumnya. Search placeholder sama dengan search query, sama dengan di gambar ya teksnya. Kemudian di sini size, mungkin size-nya berapa maunya teman-teman? 25 ya. Terserah aja nih, tebak-tebak aja ya. Kemudian baru kita kasih button. Input type submit value go. Oke, begitu ya. Save /form. Nah, gitu, save. Bisa kita lihat hasilnya dulu. Tuh ya. Sudah ada nih. Nah, ini berarti rata kanan. Ya, ini rata kanan. Berarti yang ini align sama dengan right. Save. Set. Ya kan? Kemudian bordernya mengganggu, berarti tabel di sini bordernya 0 saja sudah. Sip. Nah, dan teman-teman perhatikan. Di gambarnya di sini ada ruang ya. Nah, ruang itu cara bikinnya gimana ya? Kayaknya bordernya harus ini ya, harus kita jadikan satu dulu. Nah, kita jadikan center aja yang our home, team sama project ini. Di sini berarti align center kurung petiknya ya, center. Nah, tuh kenapa yang ini di right nya, karena dia punya atribut sendiri ya. Prioritas atribut di TD ini lebih tinggi daripada di TR, makanya dia sendiri align. Nah, gitu, align right.
Oke, ya udah, bordernya jadikan 0 lagi, save, reload. Tuh sudah mulai kelihatan. Ini kenapa nggak ada underscore-nya? Karena dia pakai CSS. Nah, jadi kita nggak bisa meniru yang ini ya. Buttonnya bisa kita kasih black, tapi nggak usah dulu aja karena itu sudah masuk ranah CSS. Ribet ya? Bukan ribet sih, tapi malas aja. Udah CSS jadi gimana gitu ya. Nanti aja teman-teman pelajarnya ketika masuk tutorial CSS di video berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita bikin apa nih? Konten dulu ya. Yang ini nih. Ini cukup gampang. Teman-teman bisa saya close aja, nggak diperlukan. Berarti konten itu ada di sini. Nah, kita hapus yang ini. TD-nya kita kasih. Oke. Enter. Nah, di sini konten itu pakai apa? Pertama yang ini pakai head ya, H1. Ini anggap aja H3, H1 H3. Ada paragrafnya. Nah, kita cari teks lorem ipsum dulu. Lorem ipsum. Nah, copy aja dari internet, nanti akan ada banyak ya. Lihat di mana? Di Wikipedia ya. Nanti kita bisa copy lorem ipsum. Nah, tulisan ini nanti kita copy. Berarti kita pakai H1. Lihat dia di tengah ya, di tengah tulisannya, berarti dia pakai center. Center tidak digunakan di HTML5, tidak didukung. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita murni pakai HTML kan ya, jadi harus mau nggak mau meskipun tidak disupport oleh HTML5 tetap kita pakai artikel heading. Nah, untuk jenis huruf dari tulisan ini kita nggak bisa mencontek ya, kita tidak bisa sesama mungkin karena dia pakai HTML. Atau kita coba ini aja deh, kita coba cari dulu di W3 School ya, ada nggak yang kayaknya mirip tulisan itu. Font. Rasanya ada, saya taruh ini ya. Coba ya, saya cari dulu di web save font ya. Sebentar, saya cari ya teman-teman. Oke. Oh, nggak ada. Saya lupa berarti nambahin font yang aman ya. Web shape, jadi ada web shape color, ada web shape font, ada web karakter entity ya. HTML font. Coba, nah CSS aja deh. Nah, sebentar, nah ini ada banyak. Ada nggak yang mirip dengan tulisan tadi? Kayaknya ini ya, kursif ya. Nah, tapi dia pakai ini, masalahnya pakai CSS, jadi kita nggak bisa nyontek ya. Nggak usah aja deh ya mengenai fontnya, biarin aja apa adanya. Pakai default dari browser. Artikel 1, terus apa lagi? Nah, baru di sini ada lorem ipsum pakai P ya. Berarti di sini centernya ditutup, kemudian ada P /P dan di enter dulu. Nah, kemudian baru kita ke yang ini di copy ya, copy paste dulu ya. Luar biasa. Malum ya, kita cari titiknya, titik di sini 1, kemudian spasi aja. Nah, ini lagi nih titik nih, kemudian di sini ada lagi titik. Nah, gitu ya. Ini adalah kata-kata yang lumrah digunakan untuk bikin sesuatu yang kita belum tahu konten atau artikelnya. Biasanya digunakan ini ya. Nah, seperti itu. Perhatikan dia di sini, dia di atas ya. Coba. Nah, berarti di sini text align-nya atau align untuk TD ini adalah V-line ya. V-line itu top ya kan. Taruh di sini ya, bukan di TR. Atau di TR aja deh, karena ujung-ujungnya nanti di sini di atas juga ya. Supaya apa? Top ya. Supaya sebarisan ini dia di top tulisannya.
Oke. Nah, gitu. Ini kalau mau kasih jarak pakai padding. Di sini. Nah, misalnya 10. Tuh ya. Bukan tabel itu, tapi yang ini. Itu untuk yang ini ya, navigasi. Nah, itu ya. 10 atau berapa? 20. Tuh ya, 20 atau sekian lah, terserah teman-teman. Tapi nggak usah deh. Ini saya cuma mencontohkan buat teman-teman aja. Oke, seperti itu. Lalu ada apa lagi? Nah, ada section ini H3 ya. Oh, gampang sekali untuk bikin section itu. Kita bisa copy aja H1 ini, copy. Kemudian paste ya. Centernya dihilangin. Kenapa? Karena dia di left kan. Dan H2-nya ganti H3. Tulisannya biarin aja. Kasih dua paragraf karena di sini ada 2 paragraf. Paste. Kemudian di sini copy aja lagi nih. Nah, di copy dan di paste lagi. Tuh ya, ada 3. Jadi ada 3 subtitle atau judul. Nah, kok dia di center? Oh, kenapa dia di center? Karena ini. Karena tag yang ini dia di center nih. Dihapus saja. Jadi sebarisan itu di center. Tuh ya. Kemudian apa lagi nih tulisannya? Nah, ini berarti ini kan dempet nih, berarti kita kasih di sini mau nggak mau ya cell padding. Oke, ada ya. Ada jarak nanti di sini 10. Kemudian apa lagi nih? Yang ini sudah selesai, ini selesai. Kemudian baru yang ini ya. Oke. Site navigation berarti yang mana? Nah, yang ini ya. Ini site navigation, kita enter. Spasi, enter spasi, nah gitu. Kita copy aja H1 ya, sama aja kan ya, sama-sama H1. Bentar, lihat gambarnya tuh, dia di tengah juga, berarti udah benar, berarti di sini related ya, related, save. Bentar, gambarnya. Oke, related, dia ada list, unordered list ya, tipe unordered listnya adalah disk. Oke, berarti kita bisa taruh di sini kursornya dan bukan UL dulu, UL, lalu UL, dan kita taruh di sini. Nah, baru di sini LI ya. LI, saya nggak akan samakan linknya dengan yang di situ, jadi pakai versi kita aja ya. Ya nggak apa-apa, ini kan belajar juga ya, jadi nggak usah sama. Link kosong, kasih aja menu navigasi 1 gitu ya. LI, A nya ya, jangan lupa. Nah, tag A nya yang ini juga copy paste sebanyak berapa? Ada 5 ini ya, berarti itu 2 3. Nah, ada 5, navigasi 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu, kita save aja, lihat hasilnya. Nah, itu ya, ada 5 navigasi. Kalau pengen ada ini, ada baris jarang-jarang itu ya, tambahin aja BR ya. Ini kan ada jarak gitu ya, kita tambahin aja BR. Nah, kemudian yang ini yang terakhir untuk footer. Footer itu simbol copyright dulu ya. Oke, gampang. Simbol copyright itu di sini saya satukan saja. Copyright itu bikin dengan karakter entity and copy titik koma copyright 2024 by nama teman-teman ya. Kita harus bikinnya dengan bangga. Jadi teman-teman sudah berhasil sejauh ini belajar HTML. Jadi harus berani naruh namanya di situ. Alright. Research. Semua hak ada di orang ini. Gaya-gaya ya.
Gak apa-apa, kita save ini lalu kita lihat hasil akhirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau pengen rubah color, nah silahkan pelajari di memformat teks ya. Video ketiga kalau nggak salah, memformat teks dengan HTML. Bisa teman-teman cari tahu cara merubah warna dari si huruf ini. Nah, jadi itu adalah ini adalah kemampuan HTML dalam membuat desain web ya. Sangat terbatas kalau bisa saya bilang. Tidak seindah kalau kita tambahkan CSS. Jadi saya juga ini ya, di video berikutnya kita akan membuat desain web pakai HTML juga, tapi ada sentuhan CSS-nya. Nih ya. Nah nih, cakep ya, lumayan cakep ya karena ini ada CSS-nya. Ini warna tulisannya ada dan seterusnya. Nah begitu teman-teman. Maksud saya adalah harus banyak latihan ya supaya bisa lebih lancar dalam membuat web. Kalau enggak ya enggak apa lambat nanti pertumbuhannya. Tumbuh ya tumbuh tapi lambat dari yang lain. Kan kalau kita pengen unggul ya harus cepet-cepetan gitu ya. Meski nanti tergantung takdirnya juga, rezekinya ya. Oke lah, itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya agar bisa dimaafkan dan dimaklumi. Nanti kita jumpa lagi di video final ya, mendesain web HTML, yaitu bikin nih halaman web ini ya. Ini seru juga ya. Dan melatih teman-teman pola pikirnya tentu. Ya lebih utamanya pola pikir supaya bisa membuat layout apapun ya, web dengan layout apapun. Nah, itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya berpesan, belajar mandiri, cari referensi yang lebih banyak secara individu ya, tidak perlu maksudnya video-video saya ini anggap sebagai apa ya, pijakan pertama, tapi tetap harus langkah kedua, ketiga dan seterusnya teman-teman yang harus melangkahkan kaki dan pengetahuannya ya. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.